Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kepada kita keistiqomahan hingga yaumil kiamah kelak. Lalu pula kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan jerih payah beliau kita dapat merasakan Islam sampai sekarang ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pada hari ini umat Islam di seluruh penjuru bumi, di seluruh penjuru dunia merayakan hari raya Idul Fitri sesudah melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Dalam merayakan hari raya yang agung ini dan yang mulia ini, umat Islam larut dalam kegembiraan dan kebahagiaan karena mereka telah memperoleh kemenangan dalam menaklukkan hawa nafsu yang selalu mendorong manusia untuk berbuat kejelekan. Dengan melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Ditinjau dari segi bahasa, Idul Fitri dibagi menjadi dua kata, Aid yang artinya kembali dan Al-Fitri yang berarti suci atau fitrah, kejadian manusia. Dengan demikian, Idul Fitri berarti kembali kepada kesucian atau kembali kepada fitrah manusia. Hari raya yang dirayakan oleh seluruh umat Islam sesudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan disebut dengan Hari Raya Idul Fitri. Karena beberapa hal sebagai berikut. Pada hari raya ini, orang-orang Islam yang telah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan seolah-olah dilahirkan kembali dalam keadaan suci tanpa dosa dan noda sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Pada hari raya ini, orang-orang yang berhasil dalam menjalankan ibadah puasa menemukan kembali jati dirinya, jati diri kemanusiaannya di hari-hari biasa. Mungkin mereka sering terhanyut oleh hawa nafsunya serta tidak mampu mengendalikan dirinya sehingga bersifat serakah, agresif dan sangat egois terhadap dirinya sendiri. Mereka menjadi homo homini lupus, serigala bagi orang lain, seperti dikatakan filosof Inggris. Pada hari raya ini juga umat Islam sadar kembali terhadap perjanjian primordial mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sewaktu mereka masih di dalam rahim para ibu. Menurut ajaran Islam, pada waktu masih berada di dalam arwah, seluruh manusia telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka yakin dan percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Zat yang Maha Esa. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Sehubungan dengan perayaan hari raya Idul Fitri ini, maka setiap muslim dan muslimah disunnahkan untuk saling memaafkan seraya mendoakan semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian serta memperoleh kemenangan dalam memerangi hawa nafsu. Orang yang bersedia saling memaafkan seluruh salah satu ciri calon ahli surga. Imam Ja'far As-Siddiq, cucu Rasulullah, telah melakukan studi Islam secara mendalam yang akhirnya beliau berkesimpulan bahwa orang-orang yang menjadi calon penghuni surga adalah mereka yang minimal memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, wajhun munbasit, wajahnya selalu berseri-seri jika dipandang menyenangkan sehingga orang-orang senang bersahabat kepadanya. Kemudian yang kedua, lisanun afif, lidah yang bersih dan terjaga, yang selalu jujur dan sopan dalam bertutur kata sehingga menyejukkan hati orang lain. Kemudian yang ketiga, yadun mu'tiyah, tangan yang suka memberi dan menolong orang lain. Tidak kikir dan tidak pelit, karena kikir dan pelit dapat menutup pintu surga. Kemudian yang keempat, qalbun rahim, hati yang penuh kasih sayang, yang suka meminta dan memberi maaf kepada orang lain, bukan sadis dan pendendam, sehingga tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, juga bukan angkuh dan sombong yang tidak mau meminta maaf kepada orang lain. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah.
Saat sekarang ini pula kita bangsa Indonesia bahkan masyarakat dunia umumnya tengah menghadapi pandemi COVID-19. Sebagai orang yang beriman, kita wajib meyakini bahwa pandemi ini terjadi semata-mata merupakan kudrah dan iradah atau kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib meyakini bahwa di balik pandemi ini terdapat hikmah, manfaat yang besar. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita sekarang masih bisa berkumpul dengan saudara kita, masih bisa ngobrol, bercanda dengan saudara-saudara kita. Namun kita lihat di luar sana, di tempat-tempat yang memang zona merah, mereka bahkan tidak bisa melaksanakan sholat Idul Fitri. Bahkan mereka juga tidak bisa melaksanakan sholat di masjid, melainkan di rumah-rumah mereka. Maka dari itu, sebagaimana juga baru-baru ini juga kita mendengarkan musibah yang menimpa saudara kita kaum muslimin di Palestina. Mereka memperjuangkan ataupun mempertahankan hak milik mereka. Namun tentara Zionis Israel senantiasa membombardir mereka sehingga mereka lari dari agama mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati-hati saudara-saudara kita di sana dengan perlawanan-perlawanan yang seadanya, sehingga banyak di antara saudara-saudara kita bahkan meninggal dan banyak juga yang terluka-luka. Kita juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini juga kita banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak ada halangan-halangan yang berarti. Maka kita senantiasa patut untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pandemi ini terdapat hikmah, manfaat yang besar. Di antaranya yang pertama, menunjukkan betapa lemahnya manusia yang tidak mampu menghentikan penyebaran virus yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata kepala kita. Oleh karena itu tidak layak bersikap sombong meskipun mereka berkuasa, berilmu dan memiliki harta yang banyak. Kemudian yang kedua, menunjukkan kekuasaan Allah yang mampu menaklukkan seluruh alam semesta sehingga manusia tidak berdaya untuk menghadapinya. Menghadapi pandemi ini, maka umat manusia khususnya umat Islam harus bersikap sabar, tabah dalam menghadapi ujian Allah dengan selalu mencari solusi untuk menghentikan penyebaran virus corona ini dengan mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di balik pandemi pasti terdapat hikmah dan manfaat dan tidak sia-sia. Kemudian yang ketiga, ta'awun atau bekerja sama, tolong menolong dan bantu membantu sesama warga bangsa dalam menghadapi kesulitan, bukan saling menyalahkan di antara sesama. Kemudian tawakal dengan berserah diri kepada Allah sesudah ikhtiar secara maksimal. Kemudian optimis bahwa pandemi akan segera berakhir dan sesudah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh, memberikan berbagai kemudahan sesuai dengan janjinya. Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Ja'alnallahu wa iyyakum minal 'abidina wal faizina wa adkhilna wa iyyakum fi zumratin 'ibadis salihin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر لي وارحم وأنت خير الراحمين نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إزغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون
وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله قد قال في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابع التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض الله عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم انصر من نصر الدين وادخل من خذل المسلمين، واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة ورسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.